Penanaman pohon anggur mungkin menjadi sesuatu yang dianggap sangat mudah. Tetapi ketika tidak dilakukan dengan cara yang tepat, kita bisa saja mendapatkan bibit pohon anggur yang tumbuh dengan tidak baik atau justru mati. Hai Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami, tim Ensiklo. Pada video kali ini, kami ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat proses penanaman bibit pohon anggur atau disebut grounding. Penanaman pohon anggur mungkin menjadi sesuatu yang dianggap sangat mudah. Tetapi ketika tidak dilakukan dengan cara yang tepat, kita bisa saja mendapatkan bibit pohon anggur yang tumbuh dengan tidak baik atau justru mati. Nah, pada video ini saya akan menceritakan tentang yang pertama, bagaimana kita memilih bibit yang siap ditanam. Kemudian yang kedua adalah proses menyiapkan media tanam yang tepat untuk pohon anggur. Pada tahapan yang ketiga adalah tahapan proses penanamannya. Saya akan mulai dari yang pertama dulu tentang pemilihan bibit anggur. Ketika teman-teman misalkan membeli bibit dari teman atau dari pedagang atau mungkin bisa membelinya secara online juga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memastikan varietas bibit pohon anggur yang dibeli. Kenapa? Karena dengan mengetahui varietas, maka kita bisa juga mencari informasi tentang bagaimana pertumbuhan bibit pohon anggur tersebut, kemudian penanganannya, pemeliharaannya, dan juga masa pembuahannya. Setiap varietas anggur memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalkan pada masa pembuahan, ada varietas yang dia masa pembuahannya berlangsung selama 90 hari dari proses pangkas pembuahan sudah panen. Ada juga yang rentang waktunya lebih lama, bisa 100, 110 hari, atau bahkan 120 hari. Karena itu, ketika membeli bibit pohon anggur, yang pertama kali harus diperhatikan adalah memastikan varietas pohon anggur yang kita beli. Mengetahui varietas bibit pohon anggur yang kita beli juga menjadi penting untuk menghindarkan kita dari penipuan. Ketika kita mencari bibit anggur melalui toko online, atau sosial media misalnya, kadang kita menemukan beberapa penjual yang dia hanya menyebutkan varietas anggur yang dia jual adalah anggur merah, anggur hijau, atau anggur kuning, anggur hitam, kayak gitu, tanpa jelas menyebutkan nama varietasnya. Nah, jika teman-teman menemukan hal yang demikian, lebih baik hindari untuk membelinya. Tanyakan varietas secara spesifik jenis pohon anggur yang dia jual. Ciri-ciri bibit seperti apa sih yang sudah siap untuk ditanam? Kadang kalau kita membeli bibit dari orang, entah itu berasal dari stek batang, kemudian dari grafting, atau dari biji mungkin, kita perlu mengetahui bibit seperti apa yang siap untuk ditanam. Nah, untuk mengidentifikasinya, teman-teman bisa melihat ini di depan saya. Ini adalah salah satu bibit pohon anggur yang kami siapkan untuk di pekarangan kami. Ini adalah untuk varietas Alfonso. Bibit pohon anggur Alfonso ini didapatkan dari stek batang. Tunas batangnya ini udah tumbuh. Ciri-ciri bibit pohon anggur yang sudah siap untuk ditanam adalah bisa dilihat di bagian batangnya, dia sudah tumbuh sulur seperti ini ya. Jadi ketika batang yang tumbuh dari, misal ini karena dari stek batang, ketika tunas yang tumbuh ini sudah memiliki sulur seperti ini artinya bibit pohon anggur ini sudah siap untuk ditanam. Selain sulur, kita juga bisa dengan cara lain, dengan menghitung jumlah daunnya. Minimal, bibit pohon anggur yang siap untuk ditanam memiliki jumlah daun 10. Nah, selain pemilihan bibit pohon anggur yang benar, hal lain yang perlu diperhatikan sebelum proses penanaman adalah penyiapan media tanamnya. Nah, di sini misalkan, ini saya menggunakan planter bag dengan kapasitas 50 liter. Dan di dalamnya saya sudah menyiapkan juga media tanam. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika penyiapan media tanam untuk pohon anggur adalah pohon anggur bisa tumbuh baik dengan media tanam yang bersifat poros. Artinya, media tanam yang digunakan harus gembur dan memiliki drainase yang baik. Selain itu, ketersediaan unsur hara makro maupun mikro juga menjadi penting untuk disiapkan. Penyediaan unsur hara makro dan mikro
untuk media tanam anggur ini bisa kita dapatkan dari pupuk kandang misalnya, atau menggunakan pupuk kompos. Selain ketersediaan unsur hara, kita juga perlu memerhatikan pH dari media tanam yang kita gunakan. pH atau derajat keasaman tanah dalam media tanam anggur adalah berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5. Artinya, pohon anggur membutuhkan media tanam dengan pH netral. Untuk mendapatkan media tanam yang memiliki pH netral, kita bisa menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik. Seperti yang kami lakukan misalnya, di pekarangan kami mengolah sisa-sisa makanan, sisa buah, sisa sayur yang kami olah dengan menggunakan maggot. Pupuk organik yang berasal dari penguraian yang dilakukan oleh maggot ini, kami tes, kami uji coba, ternyata memiliki pH mendekati angka 7. Artinya, pupuk organik dari maggot ini memiliki pH netral. Tanah yang digunakan, teman-teman bisa memilih menggunakan tanah lempung berpasir. Itu adalah tanah yang cukup baik digunakan untuk menanam anggur. Selain itu, juga bisa menggunakan campuran arang sekam. Arang sekam juga cukup baik ketika diaplikasikan untuk media tanam anggur karena dia bersifat organik dan juga membantu untuk memperbaiki drainase tanah. Bibitnya sudah siap, kemudian media tanam juga sudah ada. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Proses penanaman bibit pohon anggur. Penanaman bibit pohon anggur juga harus dilakukan dengan cara yang tepat. Karena kalau keliru, bisa-bisa pohon anggur yang teman-teman tanam bukannya tumbuh, tapi justru bisa stuck atau bahkan mati. Saya akan tunjukkan bagaimana proses penanaman yang benar. Ketika proses penanaman bibit pohon anggur pada media tanam, yang perlu diperhatikan adalah kerataan dari media tanam yang digunakan. Jadi misalkan, sebelumnya bibit pohon anggur ini saya tanam di dalam polybag. Nah, media tanam yang ada di dalam polybag kita perlu perhatikan. Ketika proses penanamannya, saya memilih untuk merobek bagian bawah polybagnya. Kemudian setelah itu, saya buat lubang di media tanamnya, lalu saya tanam. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Yang pertama adalah agar media tanam yang ada di dalam polybag yang menjadi media tanam sebelumnya ketika proses penyemaian stek batang ini, dia tidak terbongkar, artinya tetap utuh. Kemudian yang paling penting teman-teman perlu perhatikan adalah rata antara media tanam yang baru, misalkan di dalam wadah planter bag seperti ini, kerataan media tanam di bagian atasnya ini usahakan agar tidak melebihi media tanam yang sebelumnya ada di dalam polybag. Teman-teman kalau mau menguruk, usahakan agar tidak melebihi rata dari media tanam yang ada di dalam polybag ini. Kenapa demikian? Ketika teman-teman misalkan menguruknya sampai ke bagian atas misalkan dari media tanam yang sebelumnya, hal ini memungkinkan akar dari bibit pohon anggur yang kita tanam ini akan tumbuh pada bagian di atasnya. Hal ini bukannya membantu pertumbuhan pohon anggur, tapi justru bisa berdampak pada terhambatnya pertumbuhan tunas batang yang sudah tumbuh. Karena itu perlu diperhatikan, jangan sampai menguruknya terlalu tinggi. Seperti itu teman-teman, sedikit pengetahuan yang bisa kami bagikan tentang penanaman bibit pohon anggur. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman mendapati video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ke depan bisa mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, salam.